어쩌면 그래 나는 조금 위험해 조금 위험해 너를 이끄는 패디 부는 사나이처럼 나는 너를 시험해 알면서도 이끌리는 선악가처럼 내 피는 모든 걸 깨워겠어 우리 너를 태워도 이끌려 반응하는 너 끊임없이 숨을 불어내 난 너의 guilty pleasure 헤어나올 순 없어 널 받는 건 아니잖아 이리 와 난 너의 paradise Can't close your eyes, can't close your eyes 발버둥 쳐봐도 더는 소용없을걸 날 거부하지 마 그냥 눈을 감고 귀 기울여봐 비리 소리 따라와 이 노래를 따라와 조금 위험해도 난 잘잖아 하고 하러 온 거야 날 맞추러 온 거야 내가 날 보는 거야 만약에 내가 널 망치고 있는 거라면 나를 용서해줄래 난 없이 내 살아가 Hai, my name is Jordi Filbert. Jadi gue adalah seorang content creator dan streamer Valorant di Indonesia. 거짓말하지 마 천사가 맞잖아 네 정체가 뭐야 But you 그래서 혼자는 나가 못해 crew 그 포를 못 봤어야 해 You 사실 진짜 위험한 건 너에게만 있는 거야 그 보조개는 네고 일리가 안돼 위험해 oh yes So rock you 일리가 존재 자체가 범죄 천사가 남긴 실수였나 아니면 지난 키스였나 그 보조개는 네고 일리가 But I want it anyway 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 내게는 없었어 너에게만 있었어 이렇게 힘든 걸까 빠져주고 싶어 잠겨주고 싶어 넌 내게 호수야 Cause you 웃을 때면 어질어질해 너 제발 조심해줄래 You 사실 좀 더 위험한 건 너에게만 있는 거야 그 보조개는 네고 일리가 안돼 위험해 oh yes So I call you 일리가 존재 자체가 범죄 천사가 남긴 실수였나 아니면 지난 키스였나 그 보조개는 네고 일리가 But I want it anyway 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 때마다 맘이 위험해져 볼 때마다 점점 위험해져 Oh baby no hey Oh no Oh baby no hey 이 세상에게 너무 위험해 그 보조개는 네고 일리가 안돼 위험해 oh yes So rock you 일리가 존재 자체가 범죄 천사가 남긴 실수였나 아니면 지난 키스였나 그 Halo, good morning everyone. Good morning, Mi. Dibuka dulu videonya yuk.
Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, seperti biasa, Miss Feli mau menyampaikan bahwa apapun yang kalian dengar, apapun yang Mr. Lucky bahas, itu kalian catat ya. Karena catatan yang kalian buat itu nanti di akhir pelajaran harus kalian upload di Google Classroom. Nah, catatannya buat apa? Catatan ini akan dijadikan nilai untuk kelasnya Mr. Lucky. Seberapa banyak kalian memahami kelas yang dibawakan. Jadi wajib dicatat. Ya, semua harus mencatat. Tidak boleh ada yang tidak mencatat. Oke, paham ya sampai sini ya? Semua dicatat ya. Nah, pagi ini kita sudah masuk ke pembahasan baru. Ya, kita sudah masuk ke pembahasan baru yaitu tentang creative rest. Ya. Ada yang tahu nggak creative rest itu apa? Creative rest deh. Miss Fili tanya ininya. Yang kalian tahu tentang rest itu, jangan istirahat ya, karena kan istirahat artinya. Yang kalian paham tentang beristirahat itu apa sih? Apa sih istirahat menurut kalian? Boleh dong kalau mau buka juga diketik aja di kolom chat. Suara Miss Fili putus. Iya. Iya, Miss. Oh, sebentar Miss Fili ganti jaringan dulu. Oke. Nah, yang Miss Fili mau tanya, apa sih yang kalian paham tentang istirahat atau rest? Menurut kalian istirahat itu apa sih? Oke, Mr. Martua menenangkan diri, Jasinda santai. Yang lain? Coba yang lain. Break dari kegiatan yang kita lakuin, berhenti dari aktivitas, me time, mengisi ulang tubuh. Oke. Yang lain, ayo. Estri mana nih? Estri nih. Hansen mana Hansen? Kok nggak ada Hansen ya? Emang belum masuk, Miss. Oh, Meisha juga nggak ada nih, Meisha nih. Miss-nya izin sakit. Lagi masuk angin. Oh, jadi di Estri yang ada siapa doang nih? Michelle, Eric, Fiona, Angel, sama Nicholas. Fiona, Nicholas. Oke, berarti Hansen sama Meisha ya belum ada ya. Meisha sakit, Hansen belum ada. Miss Oke, Fer, Henilo. S1 dan 2 mana ya? Apa, Vincent? Untuk diri sendiri, mengisi energi kembali. Ayo yang lain. Ini kan cuma sedikit, ayo. Jadi ketahuan nih siapa yang belum jawab nih. Mencoba hal baru. Oh, menurut Jordan mencoba hal baru itu adalah istirahat ya, Jordan ya. Iya. Oke. Yang lain mana yang lain? Ini baru sedikit nih. Mana Eric mana? Caroline mana? Javier, Tasya, Tania, Angel, Feicu, Fiona, Ivan, Devrik. Ayo, Jessica. Apa rest menurut kalian? Berhenti sejenak untuk mengisi energi, taking a big break, mengistirahatkan pikiran. Letting our mind settle for a bit. Oke. Yang lain? Rest itu apa? Rest itu istirahat. Iya, itu artinya ya. Nah, istirahat menurut kalian tuh apa? Kalau menurut Miss Fili, istirahat itu adalah di saat kita sedang tidak melakukan tanggung jawab apapun. Dan hanya melakukan apa yang kita suka. Itu istirahat. Jadi nggak cuma sekedar tidur doang ya. Menurut Miss Fili, istirahat itu adalah saat kita tidak melakukan tanggung jawab kita di hari itu, tapi kita melakukan hal yang kita sukai. Misalnya kayak Miss Fili, tanggung jawabnya kan mengajar. Nah, Miss Fili tidak mengajar hari itu, tapi Miss Fili kayak nonton Netflix, atau Miss Fili jalan-jalan, atau apa dengerin musik,
Nah, itu menurut Miss Fili istirahat, but I still doing something. Bisa mikir lebih kalau istirahat. Maksudnya gimana? Oke. Nah, untuk hari ini, kelas hari ini, Mr. Lucky itu akan masuknya agak terlambat, tapi Mr. Lucky sudah kasih satu video, ya, penjelasan. Nah, videonya itu adalah video Mr. Lucky juga. Miss Fili mau tanya dulu sama kalian. Kalian mau Miss Fili pasangin suaranya aja untuk dengar, atau kalian butuh ngelihat videonya? Videonya. Lihat dong, Miss. Lihat. Videonya. Oke, waduh, banyak anak visual ya di sini ya. Anak audionya sedikit ternyata nih. Oke, ya udah Miss Fili pasangin videonya ya. Kalian catat ya, ini sudah masuk ke pembahasan Mr. Lucky. Ini video yang Mr. Lucky buat sendiri, Mr. Lucky minta kalian untuk mencatat. Oke? Mr. Lucky nggak masuk. Masuk tapi terlambat. Ya, karena ada urusan dulu Mr. Lucky-nya. Jadi Mr. Lucky kasih video. Ini dicatat, nah nanti dari video ini setelah Mr. Lucky masuk, Mr. Lucky akan tanya. Ya, jadi ini juga wajib dicatat. Oke, karena ini sudah masuk ke pembahasan. Kita lihat. Oke, apakah videonya sudah terlihat? Udah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Ya. Miss. Oke, Miss Philip play ya. Silakan didengarkan baik-baik. Kita akan bahas tentang creative rest. Kok ada istilah kreatif di situ? Karena ini udah mulai nyatet ya. Kenapa ada istilah kreatif? Karena sekarang ini orang banyak yang hampir-hampir kehilangan kualitas istirahat. Ya, karena kesibukan. Pertama karena kesibukan. Ya, kedua karena gangguan fasilitas. Gangguan fasilitas ini apa? Salah satunya adalah karena fasilitas internet yang begitu bagus, jadi orang sekarang ini seringkali lupa untuk istirahat, kebablasan pada saat dia mulai menikmati hiburan pada saat malam. Contohnya googling, denger YouTube, nonton Netflix, ataupun mungkin scrolling Instagram, sehingga akhirnya dia kehilangan waktu istirahatnya. Kenapa ada istilah kreatif di situ, creative rest? Karena hari-hari ini orang tuh hampir kehilangan kualitas istirahatnya. Ya, jadi yang namanya sakit, entah ya penyakit kurang tidur, stres, depresi, terus badannya gampang lelah, ya itu karena sebetulnya mereka kehilangan waktu istirahat. Nah, kenapa kehilangan waktu istirahat? Karena hari-hari ini yang pertama karena kesibukan. Nomor kedua adalah gangguan fasilitas. Gangguan fasilitas tadi itu karena internet, ya hiburan terlalu banyak. Jadi orang tuh nggak kayak zaman dulu gitu loh. Orang zaman dulu itu orang-orang waktu di masa-masa mungkin baru TV saja, orang tuh paling tidur jam 10. Sekarang orang tidur bisa jam 1, jam 2, jam 12. Kenapa? Karena mereka terdistract oleh fasilitas. Apalagi kalau kamu berada di satu negara yang jaringan internetnya tuh super cepat. Wah, kamu akan download macam-macam gitu. Kalau di Indonesia kan jaringannya kan ya sekedar lah. Sebetulnya nggak cepat-cepat banget sebenarnya di kita ini. Ya, itu yang satu dan kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah masalah makanan. Ya. Orang itu nggak bisa istirahat sekarang karena masalah makanan. Ya, makanan-makanan yang dimakan itu tidak makanan-makanan sehat. Ya, termasuk saya nih, misalnya juga perlu ngakuin, seringkali makanan itu yang saya makan bukan makan makanan sehat, sehingga mengganggu waktu tidur kita. Ya karena nutrisi yang kita makan, waktu kita makan, kalau itu mengandung sesuatu yang sifatnya mengganggu waktu tidur, membuat kita nggak bisa tidur. Ya pokoknya junk food jangan, junk food nggak boleh terlalu banyak, sesekali. Kayak saya tuh suka banget nasi goreng.
Ya tadi malam makan nasi goreng, padahal udah makan lagi nasi goreng. Waduh, perutnya kekenyangan. Jadi akhirnya pada saat tidur agak tidak terlalu enak. Ya, jadi banyak makanan-makanan tuh yang kita makan tuh nggak sehat. Ditambah lagi sekarang fasilitas Gojek, fasilitas GoGrab ya kan yang gampang banget tinggal pencet dianterin gitu. Terus udah gitu itu tuh mengganggu sebetulnya. Itu menjadi bagian masalah yang timbul. Itu ya, yang ketiga makanan. Yang keempat itu apa? Yang keempat adalah orang tuh sekarang sudah mulai, tapi kalau dulu tuh jarang ya, semenjak COVID lah orang mulai. Orang tuh tidak terlalu suka lagi namanya olahraga. Ya, sebagian orang saja yang mau olahraga, tapi banyak orang juga nggak peduli olahraga. Ya, jadi apa yang terjadi? Udah makannya sehat, nggak ada olahraga, obesitas. Kalau sudah obesitas, itu adalah gangguan untuk istirahat. Ya, nah jadi tapi kalau semenjak COVID nih banyak ya, makanya semenjak COVID kamu lihat banyak orang olahraga, naik sepeda, apa segala macam. Nah itu adalah beberapa hal yang menyebabkan orang tuh sekarang tidak lagi memiliki kualitas istirahat yang baik. Coba ingetin dulu, baru 4 kan, satu apa tadi satu? Ayo, satu apa tadi guys? Kesibukan. Gangguan Kesibukan. fasilitas, makanan, sama kurang olahraga. Sibuk. Sibuk, dua Fasilitas, gangguan fasilitas kedua. Yang ketiga makanan. ya, makanan. Ya termasuk ya macam-macam lah, termasuk junk food, ya, masuk yang mie instan gitu ya. Apalagi itu termasuk gangguan. Kopi. Ya, kopi juga betul. Kopi kalau berlebihan juga itu. Dulu ya, aku itu kalau minum kopi malam-malam nih, misalnya kita hangout, ngobrol gitu, minum kopi malam-malam, itu masih bisa tidur. Kalau sekarang udah nggak bisa tidur. Ya, pokoknya kalau minum kopi lebih dari 2, itu udah siap-siap. Dan kopinya, saya minum kopinya yang khusus, nggak boleh kopi yang sembarangan. Karena kalau kopi sembarangan, perutnya sakit. Gitu. Ya. Nah, keempat apa? Kurang olahraga. Ya, olahraga tuh orang-orang mulai olahraganya tuh kendor gitu kan. Tapi ya semenjak COVID naik sih. Yang kelima, tau nggak yang kelima apa? Kenapa banyak orang tuh kehilangan waktu istirahat? Yang kelima adalah mereka tidak paham cara mengatasi stres. Ya, jadi karena stresnya tinggi, jadi akhirnya yang terjadi adalah mereka semakin dia stres, semakin dia nggak bisa tidur, semakin dia nggak bisa istirahat. Akhirnya stresnya makin tinggi. Jadi nggak tahu caranya ngatasi stres gimana gitu. Sehingga apa yang terjadi ada gangguan istirahat. Jadi itu adalah 5 hal yang membuat orang tuh tidak memiliki kualitas istirahat yang baik. Ya. Nah, kalau kamu perhatikan ya, ini jadi kayak putaran lingkaran setan. Tahu gak istilahnya lingkaran setan? Dan tahu gak? Lingkaran setan tuh yang ya di situ lagi nggak bisa keluar. Jadi karena istirahatnya kurang bagus, muncul stres. Karena muncul stres, istirahatnya kurang bagus. Terus kayak begitu gitu. Ya. Nah, jadi kalau mau menghancurkan lingkaran itu, dia perlu tahu caranya ngatasi stres. Sehingga dia bisa istirahat dengan baik. Nah, makanya hari ini kita bahas topik judulnya Creative Rest. Ya, apa sih? Ngapain sih ngebahas istirahat? Kan istirahat cuma tidur. Oh, ternyata di dalam Creative Rest, istirahat nggak cuma tidur. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita kerjakan, ya. Oke, ya jadi itu adalah 5 hal yang menyebabkan orang jadi tidak memiliki kualitas istirahat, ya. Nah, kita itu anak remaja itu hitungannya berapa? Anak remaja itu adalah kalau dari perkiraan itu sekitar umur 10 tahun sampai umur kurang lebih sekitar 20 tahun ke bawah lah. Jadi masih yang namanya belasan itu masih dianggap sebagai anak remaja. Jadi 17 tahun itu adalah batas remaja, lalu 17 tahun sampai 20 itu adalah disebut dengan young adult atau dewasa muda. Nah, berjalan dengan seiringnya waktu, manusia itu tidurnya makin kurang. Ya kayak misalnya saya umur misalnya itu 45 tahun. 45 tahun berarti saya tidurnya itu 6 sampai 8 jam. Jadi kalau tidur 6 jam itu adalah minimum. Ya, 8 jam itu adalah maksimal.
Ya. Tapi kalau anak remaja itu tidurnya 8 sampai 10 jam atau 9 sampai 11 jam. Nah, ini ada dua perdebatan. Tetapi yang paling banyak dipakai adalah 9 sampai 11 jam. Ya, anak-anak remaja tidur. Nah, tapi survei mengatakan rata-rata anak-anak tuh tidurnya nggak sampai 8 jam, justru sampai 7 jam. Hanya 7 jam, ada yang 6 jam, bahkan ada yang 5 jam. Coba sekarang hitung. Kalau kita ambil 9 jam saja deh, 9 jam, yang minimal 9 jam. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu harus tidur 9 jam sampai 11 jam, tetapi kamu tidak tidur seperti itu, apa sih yang akan timbul? Oke, sekarang nih, hal-hal yang akan membuat kamu bermasalah karena kamu kekurangan tidur. Oke, catat ya. Jadi apa nih? Kita sebutnya apa ya, bahasa Indonesianya ya? 4 problems when you are lack of sleep. Apa tuh bahasa Indonesia? Oke, sampai sini bisa ngikutin guys? Bisa, Miss. Oke, tadi sampai mana? 4 hal. Yang akan kamu rasakan ketika kamu kurang tidur. Oke, 4 hal yang bisa atau akan kamu rasakan ketika kamu kurang tidur. Ya, catat lagi yuk. 4 hal yang akan terjadi kalau kamu kurang jam tidur. Oke. Yang pertama adalah terganggunya perkembangan fisik. Terganggunya perkembangan fisik. Ya, perkembangan fisik maksudnya apa? Begini, kamu itu kan masih kecil, masih remaja. Jadi kamu tuh lagi ada pembentukan tubuh, otot kamu, semuanya, sel-sel tubuh kamu itu butuh tidur, butuh istirahat. Ya, seperti bayi, coba kamu perhatiin bayi. Kalau bayi itu tidurnya tuh panjang sekali, paling bangun sebentar, dia tidur hampir sepanjang hari. Kenapa tidur? Karena Tuhan mendesain bayi tidur panjang adalah karena dia sedang dalam masa pertumbuhan. Ya, anak kecil, contohnya anak saya Brian, tidurnya tuh panjang sekali. Ya, kenapa? Karena dia dalam masa pertumbuhan. Jadi tulang-tulangnya, selnya, ototnya, joinnya, otaknya, matanya, semuanya itu berkembang pada saat dia tidur. Nah, jadi kalau kamu tidurnya kurang, itu akan menghambat pertumbuhan kamu. Misalnya, contoh, yang terhambat apa? Tinggi badan, ya perkembangan secara semuanya itu terhambat karena kurangnya tidur. Oke, karena manusia itu, coba dia lihat, manusia itu Tuhan desain ada rasa capek, ada rasa tidur, ada rasa pengen istirahat. Kenapa? Karena itu bagian daripada pertumbuhan. Makanya butuh tidur. Ya. Tapi bukan tukang tidur ya. Ngerti ya? Tukang tidur tuh maksudnya apa? Yang tidurnya tuh panjang banget, itu juga nggak sehat. Ya, itu nanti itu dibahas di cerita lain lah. Tapi kita bahas mengenai jam tidur yang cukup. Jam tidur yang cukup membuat tubuh kamu jadi lebih mencapai pertumbuhan yang baik. Itu yang pertama. Kalau kamu kurang tidur, berarti pertumbuhan tubuh kamu terhambat, bermasalah. Ya, ini yang pertama. Dan ini masalah pertumbuhan ini akan mengakibatkan kulit kita kusam. Ya. Jadi kulit kita kusam karena orang tuh butuh tidur. Makanya perhatiin deh. Kamu bisa perhatiin gampang, sederhana banget. Ini Mr. Lucky nggak pakai buku loh ya, Mr. Lucky, karena baca. Jadi karena aku baca buku tentang tidur. Ya, orang yang tidurnya baik, kamu perhatiin kalau dia bangun pagi dia ada glowing, ngerti glowing nggak? Kayak muncul gitu sinarnya. Pernah gak lihat orang bangun, kita ketemu di sekolah, begitu ketemu mukanya kayak mayat, pucet, kayak orang capek. Di sininya matanya tuh ada lipetan di sini, nih, lipetan mata, kantong mata. Nah kenapa? Karena dia kurang tidur. Jadi tubuh itu tidak akan bereaksi secara optimal kalau kamu kurang tidur. Gitu. Nah, yang sebenarnya gini, yang paling berbahaya adalah kalau nanti udah kulitnya kusam, pertumbuhan tinggi badan juga terganggu, pertumbuhan otak juga terganggu. Kita akan bahas perkembangan otak nanti di kedua. Itu akan menjadikan kamu tuh gak optimal. Harusnya mungkin tubuh kamu bagaimana jadi gak optimal karena kurang tidur. Ya, jadi siapa yang pernah ke toko buah ngelihat buah apel seger banget? Siapa yang pernah lihat? Pasti dong, seumur-umur pasti pernah, atau di pasar lah. Ada dong lihat buah apel seger banget. Tapi siapa yang pernah lihat buah apel ya
justru malah keriput, ya, malah kayaknya malah shrinking apa tuh? Jadi kayak apa namanya bahasa Indonesia itu jadi kayak kempes gitu. Nah itu karena dia sudah tidak seger lagi. Nah manusia juga sama. Kalau kamu tidurnya kurang berjam-jam, ya memang pernah saya baca buku begini, remaja itu tidurnya itu akan sangat-sangat kuat kalau dia tidak tidur. Betul, ada penelitiannya membuat apa remaja itu kalau tidurnya kurang nggak kayak saya. Kalau saya tidurnya kurang 1 hari, saya bisa moodnya jelek. Ya. Tapi kalau remaja katanya itu sangat kuat. Tetapi nanti itu jadi investasi. Ngerti gak investasi? Itu kayak tabungan. Tabungan masalah yang akan kamu ambil nanti di umur kamu sudah tua. Oke, sampai sini bisa ngikutin. Kalau kalian ngerasa ada yang kecepatan atau mau diulang, boleh aja langsung buka unmute ya, Miss. Boleh nggak ulang poin yang beberapa tadi? Ada yang mau diulang? Yang investasi, Miss. Oke, Miss Fili mundurin 1 menit ya. Tidur, ya. Orang yang tidurnya baik, kamu perhatiin kalau dia bangun pagi dia ada glowing, ngerti glowing? Betul, kayak sampai muncul sini. gitu sinarnya. Pernah gak lihat orang bangun, Iya, Miss. kita ketemu di sekolah, begitu ketemu mukanya kayak mayat, pucet, kayak orang capek. Di sininya matanya tuh ada lipetan di sini, nih, lipetan mata, kantong mata. Nah kenapa? Karena dia kurang tidur. Mau lihat nggak? Kayak gimana? Contohnya. Nih. Lihat toh. Miss Firly itu punya insomnia. Jadi Miss Firly itu nggak bisa tidur sebelum lewat dari jam 12 malam. Sedangkan Miss Firly jam 5:30 atau jam 5 itu sudah harus bangun. Jadi nggak pernah dapat tidur sesuai dengan waktu yang seharusnya 6-8 jam. Gini nih tuh. Mungkin kalau kalian ngelihat aslinya, langsung, Miss Firly itu udah kayak panda, bener-bener ini hitam. Iya. Mukanya putih, yang lain. Siapa itu yang bilang iya? Ya kan? Nah ini salah satu efek yang akan kalian dapat kalau misalnya kalian kurang tidur, kurang istirahat. Dan ini nggak yang langsung ya. Nggak yang langsung kayak kalian nggak tidur seminggu, terus tahu-tahu ini hitam semua. Nggak. Ini Miss Firly sudah bertahun-tahun. Bahkan dulu pas Miss Firly lagi nggak kerja, Miss Firly tuh bisa tidur itu jam 7 pagi. Dan jam 9, jam 10 pagi Miss Firly udah bangun lagi. Separah itu insomnianya. Dan itu ke badan tuh benar-benar sakit, lemes, jadi cepet capek, nggak boleh salah sedikit, sakit, kayak gitu. Karena apa? Memang istirahat itu kunci utama, kayak gitu. Kita terusin ya. Jadi tidur yang baik kalau nggak mau punya mata panda, guys. Dan ini susah dihilanginnya. Mahal. Percaya deh. Kita lanjut ya. Jadi tubuh itu tidak akan bereaksi secara optimal kalau kamu kurang tidur. Gitu. Nah, yang sebenarnya gini, yang paling berbahaya adalah kalau nanti udah kulitnya kusam, pertumbuhan tinggi badan juga terganggu, pertumbuhan otak juga terganggu. Kita akan bahas perkembangan otak nanti di kedua. Itu akan menjadikan kamu tuh nggak optimal. Harusnya mungkin tubuh kamu bagaimana jadi nggak optimal karena kurang tidur. Ya, jadi siapa yang pernah ke toko buah ngelihat buah apel seger banget? Siapa yang pernah lihat? Pasti dong. Oke, sampai sini stop. Sudah bisa ngikutin semuanya? Sudah, Miss. Oke, kalau udah bisa coba Miss Firly mau tanya. Tadi kan ada 4 hal ya. Sekarang sudah dibahas berapa hal? 4. 4, yakin? Coba yang lain. Ini sudah dibahas berapa hal? 1. Ya. 1. Oh, yang pertama apa? Ya betul, terganggunya perkembangan fisik. Oh, ini sudah ada Mr. Lucky ternyata di sini ya. Sudah ada Mr. Lucky di sini. Halo, Mister. Nggak apa-apa, bahas aja. Saya lagi senang dengar suara saya. Silakan. Oh, oke. Jadi saya dengar dulu, nyimak. Nanti kita ngobrol. Jadi pakai video aja ya. Nanti kita tambah-tambahin lagi.
Suara saya ternyata bagus banget loh, baru tahu sih. Oke, siap, Mister. Iya, betul ya. Yang pertama itu adalah terganggunya perkembangan fisik. Yang tadi Miss Fili udah bilang, selain kamu perkembangannya bisa terganggu, banyak hal-hal lain yang bisa kamu dapetin kalau misalnya kamu kurang istirahat. Contohnya, tadi apa? Mata panda. Mata Ya kan? panda. Iya, kalau kalian sudah kena mata panda ya guys, itu sangat sulit dihilangin. Jadi usahakan cukupi tidur kalian. Kita lanjut ya ke poin selanjutnya. Seumur-umur pasti pernah atau di pasar lah. Ada dong lihat buah apel seger banget. Tapi siapa yang pernah lihat buah apel ya justru malah keriput ya, malah kayaknya malah shrinking apa tuh? Jadi kayak apa namanya bahasa Indonesia itu jadi kayak kempes gitu. Nah, itu karena dia sudah tidak seger lagi. Nah, manusia juga sama. Kalau kamu tidurnya kurang berjam-jam, ya memang pernah saya baca buku begini. Remaja itu tidurnya itu akan sangat-sangat kuat kalau dia tidak tidur. Betul, ada penelitiannya membuat remaja itu kalau tidurnya kurang nggak kayak saya. Kalau saya tidurnya kurang 1 hari, saya bisa moodnya jelek. Ya. Tapi kalau remaja katanya itu sangat kuat. Tetapi nanti itu jadi investasi. Ngerti gak investasi? Itu kayak tabungan. Tabungan masalah yang akan kamu ambil nanti di umur kamu sudah tua. Ya, mungkin 45, 47, mulai berasa tuh. Badannya sakit, apanya sakit, stresnya tinggi. Karena itu tabungan. Makanya tadi kan coba perhatiin aja. Kamu kalau nggak percaya kan sekarang kan zamannya Google. Kamu lihat aja Google. Kenapa bayi itu tidurnya panjang? Terus anak umur 1-2 tahun tidurnya panjang. Ya bahkan anak 1-2 tahun tidurnya siang tidur lama, terus malam tidur cepat gitu loh. Ya, kecuali anak Mr. Lucky agak beda tuh. Brian tuh tidurnya bener-bener ini berbeda banget. Nah, tapi tidurnya panjang. Ya, kenapa? Karena dia mau bertumbuh. Ya, dia sengaja dibuat bertumbuh. Tapi kalau kamu pas remaja tidurnya kurang, itu kamu akan berinvestasi, nabung. Nabung masalah namanya. Bukan nabung duit, nabung masalah. Nanti begitu umur 30, 35, 40 gampang sakit. Makanya ada orang tiba-tiba umur 35 sakit jantung meninggal. Kenapa? Karena itu tabungan itu. Gitu loh. Makanya jangan sampai kurang tidur gitu. Ya. Ini benar-benar sesuatu yang perlu dipikirin gitu. Paham ya? Jelas ya? Jadi nanti dapetnya nanti ya sekarang. Sekarang mau kayaknya strong banget. Oh enggak, tuh enggak apa-apa. Aku masih bisa, aku masih kuat. Ya betul. Kamu sekarang nggak tidur nih. Siapa tadi tuh yang tidurnya cuma 4 jam. Kamu nggak usah tidur seminggu juga kamu kuat. Karena badan kamu lagi bagus-bagusnya. Tapi kalau nanti kamu udah 40-an, 40, wah gampang sakit. Ya, karena itu tabungan gitu. Ya. Jadi sama kayak mesin lah. Mesin kalau nggak dirawat, awal-awal beli masih bagus nggak? Bagus. Nanti kalau udah umur rusak. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang pertama, ada 4 nih, ada banyak, tapi bisa kasih lagi. Cuma 4 aja lah, biar kamu nyatet. Yang kedua, orang yang kurang tidur itu terhambat perkembangan otaknya. Jadi namanya otak ini itu butuh istirahat. Makanya tidur juga atau istirahat itu ada istirahat yang berkualitas, ada istirahat yang tidak berkualitas. Makanya kita perlu istirahat yang berkualitas. Makanya hari ini diajari namanya creative rest. Nah, waktu kamu tidur, otak kamu berkembang dengan baik. Ya, memang banyak. Otak itu perlu perkembangan banyak. Makanan, minuman. Tapi salah satunya adalah istirahat. Yang di dalamnya adalah tidur. Ya, ini karena kita kelasnya ngomongin creative art, ini bukan cuma ngomongin tidur aja, nanti bisa lebih jelasin. Tetapi, waktu kamu tidur, sesuai dengan jumlahnya, otak kamu berkembang dengan baik. Makanya perhatiin deh, siapa di sini yang kalau bangun tidur, lalu sekolah, sampai di sekolah, begitu duduk, miss-nya ngomong, ngantuk. Siapa? Coba angkat tangan. Jujur, nggak apa-apa. Ayo, siapa yang kayak gitu? Yang pas mulai, miss-nya nerangin, kalian bukannya semangat, malah pada ngantuk. Ada yang kayak gitu nggak? Lumayan jarang. Tapi kadang-kadang. Ayo ngaku. Ayo ngaku. Beneran. Siapa? Ayo. Yang pas denger Miss Firly ngomong atau Mr. Lucky ngomong, bukannya semangat, tapi kayak didongengin. Langsung, aduh berat banget itu matanya kayak digandulin bola besi.
nggak bisa melek. Guru-gurunya juga kalau aku ngajar, ayo siapa yang suka ngantuk. Aduh, ketahuan. Oke, kita lanjut ya. Jujur guys. Banyak nggak coba? Saya nggak bisa lihat Miss Ros. Banyak nggak yang angkat tangan? Belum ada yang angkat. Ayo guys, kira-kira pas nge-zoom atau di sekolah Palingan di ngantuk. tengah-tengahnya, waktu tengah-tengah pelajaran baru ngantuk. Nah, iya. Ya. Dia bisa ngantuk. Kenapa? Karena kurang tidur. Jadi otak itu, dia nggak bisa bohong. Kalau dia tidak, kan otak itu isinya kan, otak kita ini kan isinya udara dan air. Ya, kalau oksigennya itu tidak pas, kan orang tidur itu kan buat oksigennya pas. Ya kan kemarin udah belajar tuh tentang, kamu belum belajar ya hormon. Ya nanti kita belajar deh. Kalau kita nggak tidur, kepala kita itu nggak sehat. Isinya itu bukan sesuatu yang baik. Jadi makanya dia nggak bisa bohong, dia ngantuk. Tapi coba, kalau orang tidurnya puas, dia nggak akan nguap. Kenapa orang nguap? Karena kekurangan oksigen. Kenapa kurang oksigen? Karena tidurnya nggak cukup. Halo? Ya, jadi dia nguap. Gitu. Nah, nih, siapa yang dikasih dikasih smartwatch sama mami papinya, dibeliin smartwatch, itu bisa ngecek tidurnya berapa jam, selama kamu pakai jam tangannya ya. Nah, kalau kamu tidurnya kurang, itu pasti kamu sering banget nguap. Kenapa? Karena otak kamu itu nggak bisa berbohong, dia kurang oksigen. Ya. Nah, terus biasanya nggak konsentrasi. Jadi kalau kita tuh mata-mata ngeliat ke depan, dengerin Miss Ros ngomong, tapi begitu tanya kita nggak ngerti, karena kita nggak konsentrasi, otak kita nggak tajam, nggak fokus, kan lelah. Makanya perkembangan otaknya nggak baik, ya kan? Terus yang ketiga apa? Kita akan terhambat dalam belajar. Kita dikasih tahu kita nggak nangkep. Tapi kalau otaknya itu bagus istirahatnya, nutrisinya bagus, sering lagi, makanya dia akan sehat. Jadi otak kita itu seperti atlet. Ya, otak kita itu seperti atlet. Atlet itu perlu latihan, perlu makan, perlu istirahat. Bener gak coba? Ya dong. Makanya kalau otak kita mau bagus, misalnya katakan kamu mau panggil atlet apa terserah lah. Kalau misalnya lo gitu suka petinju. Ya, kalau petinju yang bagus itu, kamu pikir petinju itu kuat dari mana? Ya pasti dia latihan, dia makan yang baik, dan yang ketiga dia tidur, dia istirahat. Coba kamu pernah lihat gak petinju lagi bertinju tiba-tiba nguap? Pernah lihat? Oke, sampai sini lancar guys ngikutinnya guys. Miss, yang terhambat dalam belajar itu bagian dari terhambat perkembangan otak apa yang Iya, ketiga? enggak, itu terhambat perkembangan otak. Jadi kita jadi terhambat belajar karena otak kita tidak berkembang dengan baik, kekurangan oksigen yang tadi karena tidurnya kurang. Oke, thank you, Miss. Miss Fir, ini kan Ya. di recordingnya temennya S berapa? S1. Kamu catat ya, kamu jangan fokus sama yang lain. Catat yang dijelasin sama Mr. Lucky. Kita lanjut ya, guys. Udah ditonjok dia. Ya kan? Nah, petinju itu kan harus konsentrasi. Karena kalau dia bertinju, dia tuh bukan asal sembarang pukul. Bukan hanya sembarang begini-begini. Tapi dia petinju itu benar-benar perlu konsentrasi. Kapan dia bisa masuk, kapan dia bisa pukul, kapan dia bisa apa. Itu konsentrasinya tinggi. Nah, kalau dia tidak berkembang otaknya, dia tidak akan bisa punya konsentrasi yang tinggi. Makanya ada orang-orang yang waktu belajar nggak ngerti. Karena dia nggak nangkep. Bukan karena apa-apa, karena dia salah satu penyebabnya adalah dia kurang tidur. Jadi begitunya apa? Nggak tahu, aku bengong. Nanti aku tambahin ya, Miss. Halo. So, sekali lagi, Oke, kalau Mister. kamu jam tidurnya kurang, kamu perlu perhatikan ini. Ya, perkembangan otak kamu tidak baik. Semakin otak kamu berkembang dengan baik, itu membutuhkan istirahat yang pas. Kalau kamu jam istirahat kurang, nanti lama-lama bahasanya Mr. Lucky ya, itu jadi on. Ya, tahu nggak maksudnya jadi on itu apa? Dijelasin nggak ngerti, ditanya nggak nangkep. Begitu ditanya, jawabannya beda. Ya, ditanya alamatmu apa? Jawabnya hobiku apa? Waduh, karena kurang tidur. Ya.
itu rata-rata kayak gitu. Karena otak kita itu nggak bisa bohong. Otak kita itu adalah bekerja sesuai dengan dengan kemampuannya. Salah satunya untuk ngecas otak kita supaya sehat. Ya kalau handphone tuh kan kalau baterainya lowbat kan nggak bisa kan. Ya. Lalu dia perlu dicas supaya si handphone itu kuat. Nah itu sama juga dengan tidur. Gitu. Kalau otak kita tuh lagi super cas, ya itu kemungkinan besar hampir tidak bisa bosan. Tapi kalau otak kita sudah capek karena kita kurang tidur, itu yang bagus kayak apapun bosen. Bener gak coba? Kalau saya ngobrol sama Miss Rose kasih topik yang bagus, kalau saya capek mah tetap aja saya bosen juga denger. Makanya perlu istirahat yang baik supaya kita melek matanya. Ya, otak kita tuh sharp, tajam, seger. Kenapa? Karena tadi ya memang perkembangan otak itu nggak hanya cuman tidur, ya tadi makan dan berlatih. Ya salah satunya adalah latihan fisik. Nanti makanya kita minggu depan 2 minggu lagi kita akan belajar tentang exercise, physical exercise, berolahraga kita akan belajar. Kenapa kok olahraga itu penting? Di topik-topik tentang ini. Nanti mungkin minggu depan lagi kalau kita punya waktu kita bahas tentang nutrisi. Sambil olahraga, Sir. Maksudnya? Belajarnya sambil olahraga. Boleh kalau memang kamu kinestetik, boleh belajar sambil olahraga. Misalnya gue sering banget belajar sambil olahraga. Jadi kalau saya lari atau saya hampir nggak pernah lari, sorry. Kalau saya naik sepeda atau saya jalan kaki, ya saya pakai headset yang ada podcast atau apa supaya saya bisa belajar. Jadi sekaligus. Ya, jadi penting banget kalau kamu misalnya nggak pernah istirahat, ya kamu jadi ngomongnya capek gitu. Kenapa? Karena nggak paham. Otaknya nggak tajam, ngedenger apa juga nggak tajam. Tapi kalau lagi tajam, bagus banget. Itu bisa nangkep cepet. Makanya butuh yang namanya tidur yang baik supaya perkembangan otaknya berkembang dengan baik. Kehidupan seimbang itu ya kemarin kita udah belajar tuh bersyukur ya. Sekarang kita belajar beristirahat. Besok kita akan belajar exercise. Jadi kita lagi bicara tentang healthy lifestyle sekarang. Ya, tentang topik-topik healthy lifestyle. Ya. Oke. Jadi nggak cuma istirahat ya, nanti kan tetap perlu belajar. Tadi kemarin kita belajar kita bersyukur, kita belajar nanti exercise, kita belajar membaca, nanti perlu kita belajar juga ya. Betul, kalau kamu kurang istirahat ya sakit-sakitan. Masuk angin. Siapa yang suka ngedenger orang ngedehem? Ngedehem ngerti gak? Nah, itu juga karena Tua ya. Iya, tua banget kan. Bayangin kalau terjadi sama anak remaja gitu. Itu kalau ngkong-ngkong udah umur. Maksudnya gimana? Ya, gitu. Pernah gak denger orang? Kayak gitu loh, kayak katanya anginnya keluar. Ya, itu namanya sendawa, bersendawa ya. Bersendawa. Saat kalian, ya biasanya saat kalian kenyang, atau saat kalian masuk angin, kalian itu akan bersendawa. Ya. Kalau saya sih masuk angin gitu. jarang sih, Miss. Cuman paling Ya, pas bagus. makan doang, kelar. Kalau enggak saya ngucapin I am satisfied. Kita lanjut ya. Oke, bentar ya, Miss. Oke, aku tambahin ya biar kamu dapat itu, kan kamu kelas besar. Saya tambahin. Jadi kalau kamu kurang tidur itu ya, itu tuh otak tuh jadi lemot. Ya. Dia karena, ya ini perlu dicatat ya supaya kamu paham. Otak tuh jadi lemot. Kenapa dia lemot? Karena dia mengalami yang namanya, istilahnya dalam bahasa Inggris itu namanya brain fog. Brain fog itu Recording in progress. Brain fog. Dia ngalami namanya brain fog. Ya. Ada yang bisa bantu nulis nggak? Brain fog. Brain fog. Ya, fognya fog kabut. Brain fog. Hey, Mr. Rookie is coming. Bagi share screen ya, Miss. Oke, sudah, Mister. Ya, jadi kalau dia mengalami brain fog, yang terjadi yaitu adalah si otaknya jadi lemot tadi kan.
otak menjadi lemot? Ya. Kan kita udah belajar ya ada 3 bagian otak ya. Ini namanya otak reptil. Terus yang di sini itu namanya limbik atau otak emosi. Nah, yang depan ini yang panjul ini. Ini tapi kita nggak kayak gini ya, rata-rata lebih cakep dari gambar saya lah ya. Neocortex. Tetapi otak sendiri dalamnya adalah ya bentuknya kayak syaraf gitu, kayak daging gitu ya. Bentuknya kayak sesuatu yang namanya syaraf-syaraf gitu. Nah, waktu dia ngalami brain fog karena dia kurang tidur, makanya kan tubuh kita didesain sama Tuhan tuh untuk istirahat. Kita akan mengalami namanya, kalau nggak istirahat namanya brain fog, kabut. Nah, waktu ini terjadi, ini akan menutupi. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama pasti jadi lemot. Otak lemot. Lalu, bahkan beberapa orang mengalami kayak brain freeze. Ya. Brain freeze itu sesuatu yang sifatnya lebih parah. Nah, kalau lemot gini, ya, kalau lemot, otak tuh nggak bisa lagi melihat sesuatu yang jelas. Nah, kalau dia sudah nggak bisa melihat sesuatu yang jelas, dia bisa muncul istilahnya dalam bahasa kejiwaan itu demensia. Demensia ini apa sih? Demensia ini adalah sesuatu yang sifatnya kita melihat sesuatu yang tidak ada. Contoh, kita lagi jalan, terus kita lihat, kok ada kayak ada orang ngikutin saya. Nah, itu adalah demensia. Ya. Lalu juga bisa jadi halusinasi, ya, muncul, halu. Ya. Ada suara-suara. Sebetulnya bukan karena ada setan, tapi karena otaknya lemot. Ya, mungkin tidurnya sudah berhari-hari nggak tidur. Ya. Nah, kalau sudah ngalami itu, yang kedua adalah otak kita tuh gampang lupa. Tadi kan ini buat tambahan aja. Yang nggak fokus, jadi otaknya nggak tajam karena kurang tidur. Nah, kalau tidur itu kan ada yang namanya deep sleep wave, ya. Ada yang namanya itu ya slow sleep wave. Satu lagi adalah deep sleep wave. Nah, ini biasa kombinasi di antara keduanya. Kalau orang tidurnya terlalu banyak di sini, katakan 80%, ininya 20%, nggak sehat nih. Ya. Paling tidak, deep sleep itu paling tidak bisa sekitar 2 jam sampai 3 jam harusnya. Yang sisanya biasa lebih banyak. Kalau apa sih bedanya deep sleep sama slow sleep ini? Atau disebut juga low ya, sama juga disebut low. Low jadi deep, slow sleep atau low sleep antara dua. Kalau slow atau low itu kamu gampang bangun, ngerti gak? Gampang bangun. Dikit-dikit bangun. Itu namanya slow atau low sleep. Tapi kalau deep sleep biasanya kita masuk ke dalam dan kita nggak gampang bangun. Lalu akibat yang ketiga apa sih? Ya, tadi sesudah itu yang terjadi adalah kamu nggak bisa terima informasi baru. Jadi namanya informasi baru itu kamu nggak nangkep. Makanya kalau belajar banyak kan nggak nangkep, nggak ngerti artinya. Apalagi kayak sekarang nih, kamu belajar pakai online begini, waduh, kalau nggak bener-bener otaknya sehat, nggak bisa nangkep. Mau nanya. Ya sebentar ya, tanggung satu lagi. Terus ada juga muncul namanya yang memicu penyakit mental. Ya. Akan muncul penyakit mental. Penyakit mental ini apa sih? Yang tadi salah satunya kayak demensia atau apa, ya kan kayak insomnia itu juga salah satu yang perlu kita hati-hati. Dan sebagai informasi ya, sekarang di kota Jakarta insomnia itu makin naik loh, tinggi. Ya. Karena tadi kan, udah dengar belum yang tadi ya, yang pemicunya kenapa kita nggak bisa beristirahat karena fasilitas, gangguan fasilitas. Tadi udah dengar belum ya ini, yang itu? Halo? Halo, Mister? Ya. Sudah, Sir. Yang tadi udah dengar belum? Yang tadi yang pertama itu. Yang tentang gangguan fasilitas. Sudah, Mister. Sudah ya? Oke. Silakan yang mau nanya. Nah, kalau ini kan kita tuh ada mimpi kayak lucid dream gitu, itu tuh ngaruh nggak sih ke kualitas tidur? Kalau misalkan nih kita tidur, terus kita lucid dream otomatis kan kita engah dong, kita tuh tidur. Maksudnya kayak kita engah, kita mimpi, itu tuh ngaruh nggak ke kualitas tidur kita?
Coba jelasin dulu, yang lain mungkin nggak tahu lucid dream apa sih. Oh, lucid dream tuh kayak Mister mimpi, tapi Mister tahu Mister mimpi. Terus kayak Mister tuh bisa jalan-jalan, kayak misalkan nih bisa aja gitu. Kalau misalkan Mister mau ngambil padinya, Mister bisa ambil, kayak bisa ngontrol gitu loh. Terus kayak ngeh, oh itu mimpi, jadi ini bukan dunia nyata. Jadi kalau misalnya Mister mau terbang, mau jungkir balik juga, ya bisa-bisa aja di mimpi itu. Ya sebetulnya itu ada filmnya, di Netflix itu ada filmnya. Saya lupa judul filmnya, itu tentang lucid dream. Dan itu sebetulnya masih pro kontra sih, lucid dream itu ada apa tidak ada. Tapi mimpi itu ada. Cuman mimpi itu, kalau yang kayak tadi dibilang lucid dream itu, sesuatu yang sifatnya adalah, kita bilang motivasi, jadi hidden motivation. Jadi apa yang di pikiran kita, yang kita tersimpan di pikiran kita, nah itu biasanya bisa muncul, hidden motivations. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya kamu udah capek banget, kurang tidur, terus udah gitu kamu tidur pada saat dalam kondisi kamu tidak kurang tidur gitu ya. Itu kan kondisinya kamu lagi begitu. Itu bisa macam-macam tuh. Makanya tadi dibilang demensia bisa muncul gitu ya. Jadi kalau yang namanya lucid dream itu menurut saya itu bukan sesuatu yang deep, bukan sesuatu yang dalam, bukan deep sleep, tapi itu seperti low sleep karena dia sudah bisa, kamu kayak sadar nggak sadar bisa ngatur mimpi kamu. Tapi itu lucid dream itu masih pro kontra ya, itu nggak belum muncul di ranahnya psikologi gitu. Jadi itu masih pro kontra karena pengaruh film jadi muncul. Itu judulnya apa sih? Itu filmnya dewasa loh ya, yang di Netflix itu loh, yang tentang lucid dream itu. Ya, jadi itu fenomena dari mimpi. Film 2017. Iya, jadi sebetulnya itu adalah sebuah ada yang namanya REM. Siapa yang tahu REM? Rapid Eye Movement. Ya, rapid eye movement. Jadi itu pengaruh daripada rapid eye movement-nya. Nah, kalau saya punya smartwatch itu akan keukur. Saya punya rapid eye movement-nya berapa? Semakin banyak itu semakin nggak deep sebetulnya. Semakin rapid eye movement-nya banyak, nggak deep, nggak tidurnya nggak deep. Ya, contoh malam ini saya tidur remnya 2 jam 12. 2 jam 12 itu masih normal. Tapi kalau sudah di atas itu nggak normal. Nah, saya tidurnya itu deep sleep-nya cuma 1 jam, itu nggak normal, itu low. Terus light sleep-nya atau low sleep-nya itu high. Ya. Bisa kelihatan kalau yang pakai stopwatch. Pakai stopwatch, smartwatch ya, smartwatch. Oke, jadi itu pengaruh juga dari situ, dari berbagai macam hal yang ada. Ada lagi? Menarik ya, kalau yang mau jadi psikolog, ya, ini bisa dipelajari. Menarik sekali. Sir? Yes. What about sleep paralysis? Apa? Sleep paralysis. Nggak bisa tidur. No, it is Ketindihan itu. Kenapa? Ketindihan, bisa nggak ketindihan ya sih? Kayak kita tuh bangun, cuman badan kita nggak gerak. Seperti ada yang mimpi ya? Yeah, it is like when you are waking up but you cannot move your body. And then I think you can imagine things or something like that. Iya, itu nanti kita bisa belajar pelan-pelan. Itu salah satu juga, itu sebenarnya salah satu fenomena juga dari kondisi tubuh kita, pikiran. Makanya yang jelas sebetulnya gini, bukan kita paham tentang berbagai macam hal itu sih, tapi pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kayak sleep paralysis, sleepwalking, ada lagi yang lucid dream sekarang baru muncul, semacam itu sebetulnya penyebabnya di mana? Sederhana ya, penyebabnya adalah masalah kondisi pikiran. Ya, pikiran kita. Ya. Makanya kalau orang-orang yang insomnia, yang nggak bisa tidur, ya, itu diajarin untuk relaksasi. Makanya kita belajar hari ini kreatif rest. Ya. Nanti minggu depan kita akan belajar ada relaksasi. Perlu relaksasi, perlu nggak banyak khawatir. Nah,
salah satu yang menjadi masalah nanti minggu depan kita belajar lagi adalah the blue light di dalam komputer. Ya, blue light yang dalam komputer itu mempengaruhi sekali. Makanya kalau kamu tidur dengan kondisi sekarang menggunakan iPhone atau phone smartphone dan langsung tidur, nah kondisi blue light itu akan mempengaruhi kamu untuk nggak bisa tidur dengan baik. Ya, makanya penelitian mengatakan itu paling tidak maksimal 45 menit. Kamu nggak boleh pakai iPhone, nggak boleh pakai handphone, lalu kamu tidur 45 menit. Jadi jangan sampai pakai lalu tidur, nggak bisa. Kalau kamu yang bisa, tapi aku bisa, ya. Tapi nanti suatu saat, kayak tadi saya bilang, investasi. Suatu saat kamu akan merasakan. Jadi, jangan main-main sama kesehatannya. Karena manusia sekarang umurnya makin rendah. Kalau dulu, ini yang baru meninggal ini, saya punya kalian kenal ya Pak Yedi. Nah, nggak ada yang kenal kali. Pak Yedi itu yang suka ngurusin NGS tuh. Ngerapiin NGS. Itu neneknya baru meninggal, umurnya 100 tahun. 100 tahun bayangin umur. Tapi sekarang manusia zaman sekarang, itu umurnya di bawah 70 rata-rata. Kenapa? Karena udah banyak masalah. Siapa yang mau panjang umur dan siapa yang mau pendek umur. Kalau saya bukan masalah panjang umur, pendek umur, saya pengen umurnya maksimal. Umur maksimal maksudnya apa? Ya Tuhan kasih umur saya berapa? Katakan 80, ya 80. Tapi banyak orang meninggal belum waktunya. Halo? Kok ada sih orang meninggal belum waktunya? Ada. Jadi kematian itu bukan ditentukan oleh Tuhan juga sebenarnya kalau menurut saya. Tapi oleh bagaimana kita bertanggung jawab sama hidup. Ada gak yang mati? Tuhan nggak suruh mati tapi dia mati? Ada. Contohnya orang yang careless, ya, dia mungkin nyebrang jalan akhirnya ketabrak, ataupun mungkin ada orang juga yang pecandu mati, gitu. Atau mungkin ada orang-orang yang sengaja melakukan sesuatu, itu kan bisa. Atau mungkin orang-orang yang merawat tubuhnya, jadi dia makin lama makin gak sehat, ya, meninggal. Itu kan waktunya belum tiba sebetulnya. Cuman dia sudah mengakhirinya dengan investasi ini. Oke, pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? No. Oke, sekarang jam berapa, Miss Firly? 10.30, Mister. Oke, kita break dulu 5 menit ya, ntar kita balik lagi ya. Sekarang kita lanjut ke video yang Mister Lucky tadi, tapi Miss Firly belum mau mulai kalau belum buka video semuanya nih, masih ada yang tutup video, dibuka dulu ya videonya. Udah izin, Miss. Ya, yang udah izin, iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan ya kalau nanti mau belajar tentang lucid dream dibaca gitu ya. Tapi itu lucid dream masih sangat ada pro kontranya lah. Ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut video berarti Mister ya. Ya, ada pertanyaan nggak sebelum masuk ke video? Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Kalau Marvel, Kal sama Loren udah izin nggak buka video. Iya, Mister. Marvel sama Lauren internetnya lagi kurang baik. Kalau Kalica memang belum ada info sih. Michelle, kamu itu background atau apa? Background. Iya, kok saya lihat kayak rumah tua gitu. Jangan-jangan lagi lucid dream lagi. Kamu gimana kabarnya, Michelle? Baik. Kamu kelas 3 SMA tahun ini kan? Sama kayak, enggak ya, kelas 2 ya? SMP. Kelas 3 SMP, S3. Oh, S3 ya. Caroline, is everything well with you? Yes, everything's good. So, when are you going to go there, planningnya? In June or July. Oh, June dan July. Tapi US buka terus sih ya? I hope so. Iya, enggak sih, mereka belum pernah tutup. Yang tutup terus mah Jepang. Cina, Jepang tutup terus. Oke. Ya, good luck ya. Thank Jadi you. tetap pilih ambil psikiater nggak?
I wonder what that, or I maybe want to open a cafe. It really depends in the end which one I'm really passionate about later. Ya. Oke, good for you. Oke, ya, semua sudah ya. Dicatat kan ya? Ivan, catat gak, Van? Ivan? Kayaknya lagi nge-lag deh, Mister, jaringannya. Ivan, nyatat gak, Van? Ivan catat nggak, Ivan? Nge-lag. Dev, catat gak, Dev? Dev Firnya cuma Spider-Man. Itu nge-lag tuh. Catat, catat. Oh, catat ya. Dev, kamu kelas berapa sekarang, Dev? 2 SMA. Hah? 2 SMA. Iya, betul. 2 SMA, Mister. 2 SMA. Sekarang pada bingung kelas berapa ya? Semenjak COVID pada bingung kelas berapa? Mr. Marto umur berapa, Mr. Martua? Bingung juga gak dia? 29, Sir. 19 tahun? 29. Buka aja. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, Miss Fili lanjut ya. Didengerin ya, guys. Ini dicatat juga ya. Sendawa. Iya, itu. Dawa itu biasanya habis makan. Itu orang yang dikit-dikit kayaknya tuh sakit mulu badannya gitu loh. Kenapa? Ya karena kurang istirahat. Iya, jadi angin masuk terus ke dalam tubuh gitu. Nah, pertanyaannya, kalau orang masuk angin itu kenapa? Karena kurang antibody. Bukan kurang antibody, karena badannya nggak sehat, kurang istirahat. Bukannya juga karena kurang antibody, Sir. Ya antibody dapat dari mana? Antibody dapat dari tidur, dapat dari makan yang baik, exercise. Kan Mr. Lucky juga orangnya gampang masuk angin. Kalau saya tidurnya kurang pasti masuk angin. Contoh nih misalnya Mr. Lucky traveling ke luar negeri, tidurnya parah banget tuh. Nah itu paling sering masuk angin. Ya. Nah, tapi kalau lagi tidurnya mantep, makannya bagus, exercise-nya bagus, hampir nggak pernah masuk angin. Jiwa itu ada 3. Yang pertama adalah pikiran, perasaan, dan keinginan. Itu 3 itu adalah kejiwa kita. Jadi waktu kita kurang tidur, tadi perkembangan otaknya terganggu, yang pasti masalah adalah pikiran kita. Kita melihat segala sesuatunya itu tidak dengan cara pandang yang baik. Orang cuman negor dikit bisa marah, ya. Perasaan kita juga terganggu. Lalu keinginan kita juga bawaannya tuh senewan terus, bawaannya ngamuk terus, marah mulu. Ya. Makanya kenapa menjadikan akhirnya orang-orang seperti ini itu mood swing. Kenapa? Karena dia sering kali mengalami yang namanya gangguan-gangguan masalah mood, ya tidurnya kurang. Silakan mau tanya. Sir, belakangan ini aku kayaknya mahal senyum dah, Sir. Soalnya apalagi kalau pagi, Sir. Apa senyum? Mahal senyum. Mahal senyum, Cile, mahal senyum. Berapa duit emang dijualnya senyumnya? Kak, males senyum aja gitu, males ketawa-tawa. Ya bisa jadi, salah satu kurang tidur mungkin ya. Pagi gitu, Sir. Ya. Males bercanda. Ya. Gangguan mood swing. Kenapa? Karena tadi ya dia kurang tidur. Gimana sih namanya orang kurang tidur, bawaannya senewan terus marah-marah. Nah, bagaimana kalau misalnya guru yang begitu? Wah, gurunya ngajarnya bisa baca ya, ditulis di pohon tulis, terus kamu jawabnya kurang, oh bisa. Gitu. Oke, itu. Nah, bagaimana dengan kamu yang anak-anak? Sama ya, anak-anak juga begitu. Yang alami itu akhirnya bisa mengalami mood swing. So it is very dangerous. Mr. Lucky, ini di chat Clara ada tanya. Ya. Bilang gimana caranya biar nggak ketawa terus. Saya capek kalau ada hal yang nggak lucu saya ketawa. Kenapa harus ketawa? Clara.
Coba jawab dulu. Aku juga nggak tahu Mister apa-apa kalau misalnya nggak ada yang lucu, aku ketawain gitu loh. Aku juga nggak tahu kenapa. Ya, coba kalau kamu rasanya tertawa itu adalah sebuah hal yang perlu kamu lakukan dan kamu tidak merasa harus terbeban untuk tertawa, ya nggak apa-apa tertawa. Tapi kalau kamu merasa, kok kayaknya aku terpaksa tertawa, belajarlah untuk mengatur tertawa kamu. Gitu. Ya, kenapa kamu tertawa? Biasanya ada pikiran yang muncul di situ. Apa? Gimana Clara? Cukup? Jelas? Cukup jelas. Thank you, Mister. Oke. Ya, Clara ya. Tanya lagi? Ya, jadi kalau tidur kita tidak baik, istirahat kita tidak baik, ya otomatis tadi ya terjadi yang namanya pertumbuhan fisiknya terhambat. Ya, tadi yang kedua adalah perkembangan otak kita terganggu. Yang ketiga adalah ada mood swing di situ ya. Dan yang keempat apa? Yang keempat itu akan muncul yang namanya konflik. Konflik itu apa sih? Kita jadi berantem sama orang. Ya, konflik. Ya bayangin, kalau kita mood swing, gimana nggak konflik? Pasti konflik. Nah, akibatnya muncul konflik. Ya, coba deh, perhatiin deh. Kalau orang lagi kurang tidur, ya coba misalnya orang tua kamu atau siapa yang kamu lihat lah, lagi istirahatnya kurang tidur, gampang berantem nggak coba lihat? Gampang marah nggak? Gampang konflik nggak coba? Tapi kalau dia tidurnya baik, istirahatnya baik, dia stres levelnya rendah, nggak gampang konflik. Ya, jadi perkembangan tubuh terganggu, perkembangan otak terganggu, ada yang namanya mood swing, ditambah lagi konflik, lengkap sudah hidupnya nggak enak. Hanya gara-gara tidur kurang. Hari ini Mr. Lucky tidur 8 jam 11 menit. Ya, 8 jam 11 menit, oke, pas. Nanti habis ini, habis kamu selesai kelas, saya akan treadmill setengah jam. Ya. Sampai keringetan, habis itu minum air putih, baru kerja lagi. Wah, itu badan kita seger gitu loh. Tapi kalau misalnya udah tidurnya kurang, ya, udah perkembangan fisiknya badannya sakit-sakitan, kepalanya pikirannya on, mood swing, bayangin jadi apa coba? Ya, berantem sama orang jadi orang aneh. Ya, makanya pernah gak ada orang yang tiba-tiba bisa di jalan kesenggol dikit langsung ngamuk-ngamuk ngata-ngatain orang. Dulu pernah waktu itu NGS bikin acara, pergi ke daerah kalau nggak salah Bandung. Nah, waktu di Bandung itu kita nginep di hotel, terus bikin acara. Terus malam-malam pas mau bikin acara, tiba-tiba ada panitia disamperin sama pengelola hotel. Pengelola hotel bilang, Pak, kalau bisa tidurnya tidur. Kalau bisa acaranya jangan kemalaman ya Pak, sampai 9 aja. Karena di atas, di lantai atas itu banyak pilot yang nginep. Jadi ada pilot-pilot pada nginep, dan pilot-pilot tuh nggak bisa tidur kalau berisik. Jadi dia minta, bayangin loh, sampai mereka minta tolong ke kita jangan sampai berisik acaranya, sampai jam 9 aja. Kenapa? Karena si pilot itu perlu tidur. Kok bisa bayangin gak sih kalau pilot itu tiba-tiba lagi naikin pesawat, terus dia tidurnya kurang, terus tiba-tiba dia ngelihat bayangan-bayangan. Kan kalau orang tidur kurang kan bisa ngeliat bayangan-bayangan yang kayak apa gitu. Karena kan otaknya kan terganggu kan semuanya kan. Keseimbangan tubuhnya tidak pas. Tiba-tiba lagi naik pesawat, tiba-tiba dia teriak lagi, ada naga di udara, matang dari. Ya, atau terganggu waktu dia drive pesawatnya. Ya, jadi sekali lagi, makanya butuh tidur gitu. Ya. Nah, kalau kamu nggak berusaha untuk membangun jam tidur yang baik, kamu tahu resikonya. Ya, tahu resikonya. Bayangin, kamu menginvestasikan sesuatu yang buruk. Kamu menabung sesuatu yang buruk. Bukan nabung duit, nabung penyakit, ya, kurang tidur. Tapi kan aku pengen main game, aku pengen scrolling Instagram, aku pengen menikmati hidup. Kalau mau menikmati hidup, tidur yang benar. Jadi umurnya panjang. Bayangin, siapa yang mau umur panjang tapi sakit-sakitan? Atau mau umur panjang tapi sehat? Umur panjang, sehat, punya banyak duit, ya nggak usah punya banyak duit, punya cukup duit. Ya, jadi mau jalan-jalan cukup, mau beli rumah cukup, beli mobil cukup. Nah, itu namanya cukup duit.
Mr. Lucky bilang, kalau berdoa, Tuhan, saya nanti meninggalnya kapan? Tuhan jawab nggak? Kagak. Tuhan nggak jawab. Tapi ya satu hal yang Mr. Lucky dapat. Pertanyaannya gini, kalau kamu mau umur panjang, kamu mau ngapain? Ya mau menikmati hidup. Masih bisa ngajar, masih bisa membantu orang, badan nggak gampang sakit, bisa berjalan-jalan, bisa menikmati hidup, bisa pergi jalan-jalan. Berarti apa yang harus saya lakukan? Persiapkan dari sekarang, tidur cukup, gak gampang stres, makan yang benar, exercise, sholat yang benar. Supaya apa? Supaya nanti waktu tua hidupnya enak, gitu. Ya, jadi perlu persiapan dari sekarang. Kita akan bahas tentang kreatif. Oke, videonya sudah selesai. Apakah semuanya sudah tercatat, guys? Tadi Atau yang ada mood yang swing ketinggalan? sama gampang konflik tuh 2 terakhir ya, Mas? Ya. Oke, thank you. Ya, Ada jadi lagi yang- kalau kurang tidur itu kita mood swing ya, karena kalau tidur tuh nggak tidur tuh nggak enak. Jadi bisa ngalamin yang namanya mood swing. Coba kalau begadang gitu ya kan, tidurnya kurang. Nanti apalagi kamu kuliah ya, ini penting banget nih, catat nih, kan kamu udah mau rata-rata mau bentar jadi yang tahun depan lah SMA kelas 3 terus kuliah. Itu kuliah itu berbeda loh sama sekolah di SMA. Ya. Nanti kalau ada kelas future builder ikut ya, jadi bisa belajar. Kuliah itu belajarnya tuh nggak kayak di SMA, nggak kayak di sekolah sekarang. Jadi kamu disuapin lah istilahnya, ya, kayak baby disuapin. Tapi nanti kalau udah kuliah tuh enggak. Kamu yang perlu mengambil tanggung jawab sendiri untuk belajar, mencatat, bertanya, menjaga tubuh kamu dengan baik. Ada dosen-dosen kan, kalau kampus tuh gurunya dipanggil dosen. Ada dosen-dosen yang kalau ngajar itu ditanya, Pak tadi apa ya Pak? Oh dia bisa ngulang, dia mau ngulang karena mungkin dosennya oke gitu ya, baik hati lah. Tapi banyak dosen-dosen tuh juga nggak mau. Kenapa saya harus ulang? Kenapa kamu nggak dengar dari tadi? Kamu kan akhirnya jadi masalah kan? Nah, bayangin nggak sih kalau kamu udah kurang tidur, kamu perlu belajar, kamu mood swing, wah kamu nggak bisa berjalan dengan baik di kuliah di kampus. Atau kalau kamu kerja, ya, kamu kerja yang namanya kerja itu emang atasanmu akan selalu orang yang baik hati, nggak marah-marah kan, nggak belum tentu kan, bisa aja tiba-tiba atasan yang keras, yang kasih tugas banyak, jam tidur penting. Makanya hari ini kita belajar tentang kreatif rest. Nanti minggu depan kita akan belajar apa saja sih kreatif rest itu, gitu ya. Oke, kita masuk dulu di sini dulu, gangguan tidur dulu, masalah gangguan tidur dulu. Karena yang pertama itu tubuh kita tuh didesain oleh Tuhan tuh untuk tidur. Tadi waktu diskusi berapa jam untuk umur anak remaja tidur? 9 sampai 11 jam. Ya, betul. 9 sampai 11 jam. Kalau umur kayak saya 6 sampai 8. 9 sampai 11 jam. Itu dia kenapa 9 sampai 11 jam. Itu untuk pertumbuhan. Makanya kalau kamu ke dokter anak, itu dokter anak selalu menganjurkan anak-anak itu tidur siang. 1 jam. Dan tidurnya jangan terlalu malam. Supaya tubuhnya semakin baik pertumbuhannya. Bicara tentang pertumbuhan tulang, pertumbuhan sel, ya, pertumbuhan otak, pertumbuhan kulit kita juga pertumbuhan kulit kita jadi nggak kusam. Ya, orang yang tidurnya kurang itu kulitnya kusam. Tadi Miss Firly sebutin lekukan mata. Mata panda. Ya, mata panda. Itu makanya kalau yang perempuan itu suka di treatment mata pandanya supaya kelihatan lebih cantik. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi rumusnya sebetulnya adalah tidur yang baik. Glowingnya itu bisa muncul, olahraga yang baik. Oke. Jadi siapa di sini yang kalau di rumah tidurnya paling nggak dapat 9 jam? Ada? Coba angkat tangan. Chelsea. 1 doang ya? Ada yang 8 jam? 8 jam? Oke. Ada yang 7 jam?
7 jam. Ada yang 6 jam? 6 jam. Ada. Ya, rata-rata aja Caroline. Rata-rata berapa? Ada yang 5 jam nggak? Ada yang 8 jam saya. Siapa yang tidurnya jam 2 pagi? Aku kadang-kadang kayak gitu. Jam 2 pagi. Jaga malam dia, hansip. Yang paling lama untuk aku itu 3 jam 3 pagi. Iya. Ya usahakan jangan, bahaya itu. Saya suka banget jalan-jalan nih. Aku suka banget jalan-jalan. Dan musuh saya itu adalah kalau jalan-jalan. Saya nggak mau yang namanya jalan tuh malam. Karena kalau tidur malam saya keganggu aja. Waduh, saya bisa gambut. Makanya beda banget dulu, waktu zaman dulu. Kalau dulu ya, saya traveling gitu waktu masih muda banget lah. Waktu Josephine paling umurnya 2 tahun gitu, 3 tahun. Saya tuh kalau traveling itu bisa tidurnya kurang. Karena berangkatnya kan biasanya ke Malaysia pas pergi kemana gitu kan. Nah itu tidurnya kurang. Tapi badannya tetap kuat, stamina tetap kuat. Kalau sekarang ya ampun, nggak kuat. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ntar kalau misalnya tidurnya tetap 9 jam tapi waktunya kayak dibalik gitu tetap sehat atau enggak? Enggak. Kan waktu tidur kita kan didesainnya malam. Coba, siapa yang pernah jet lag? Ada gak yang pernah keluar negeri terus jet lag? Ada yang pernah gak? Ngalami jet lag. Siapa yang pernah ngalami jet lag? Biasanya kalau kita ke Amerika itu jet lag. Levi pernah ya. Nah, Caroline juga. Itu jet lag enak gak coba? Yang namanya jet lag itu enak. Gak enak. Gak enak jet lag. Gak enak, sir. Ya, yang sekarang yang banyak yang COVID sekarang nih, anak-anak yang kuliah di luar, itu kan kuliahnya pagi. Kuliahnya malam pas mereka tidur. Jadi mereka kuliah malam hari. Ada gak? Coba ada gak saudara kamu dengar ceritanya, dia kuliahnya di Indonesia karena COVID dia nggak bisa pergi ke luar negeri. Jadi akhirnya dia kuliahnya dipakai online di kamar. Kuliahnya mulai jam malam, orang tidur dia kuliah. Ada. Nah itu Levi punya saudara. Saya punya beberapa orang yang gitu. Jadi pas tidur pagi, orang-orang tidur pagi, dia tidur. Orang pagi-pagi pada bangun berarti dia tidur. Orang tidur dia kuliah. Ya. Nggak enak. Ya. Tidur tuh paling baik tuh bener-bener sebetulnya jam 10. Bangun tuh jam 6. Itu paling baik. Secara tubuh itu bagus. Ya. Makanya kenapa orang tua zaman dulu sehat-sehat. Ya karena mereka nggak punya internet kan. Mereka mau nonton apa coba? Nggak pernah punya apa-apa. Yang ditonton zaman dulu cuma apa sih? Bulan. Mereka jalan-jalan ke kota, keliling desa. Iya, nggak ada kan kalau zaman dulu. Sekarang makanya kenapa banyak orang nggak tidurnya kurang karena ya itu tadi internet, fasilitas. Orang saya aja kalau mau tidur malam nonton dulu sebentar sampai jam 12 nonton juga. Apalagi sekarang Netflix bagus-bagus. Nah, ada begini nggak boleh jam 2 tidur, dibatasin dong kan makanya kamu kan udah belajar CTB, lanjut MCTB supaya bisa menjaga state. Aduh, ini ibu satu ya. Saya kan siapa yang suka nonton Netflix, ada yang pernah nonton film Suits gak? Suits SUITS kayak seragam. Yang mainnya itu kan Mister Princess apa? Iya. Pasangannya kayak seragam kayak gitu. Iya. Apa namanya cewek ini sih? Pangeran Harry. Megan siapa? Iya, Meghan Markle. Iya, I know that. Nah, itu filmnya bagus banget. Menurut saya bagus banget. Tapi itu film-film berat ya. Kalau nggak suka, karena kan tuh film ngomong dulu kan. Itu saya suka banget filmnya. Jadi nonton itu serinya banyak.
Kadang-kadang pengen lanjut lagi 1 seri lagi ya, 2 seri lagi ya, 3 seri lagi ya. Tapi mata saya ini nggak kuat karena udah berjam-jam ngeliat sinar kan. Udah kerja pakai komputer, ngeliat sinar segala macam. Jadi saya bersyukur Tuhan kasih saya matanya ini kurang kuat lah, bersyukur. Kenapa kalau enggak dilanjut terus nonton serinya. Jadi paling 1 seri, paling maksimal 2 seri udah tidur lah. Jangan kejar tayang nih. Suits itu kayak seragam. Iya, suits itu bahasa Indonesia seragam. Jadi tentang setelan bajas gitu kan. Itu kan pengacara pakai jas semua. Oh. Levi lagi nonton film apa? Aku apa ya? Yang baru sih Shang-Chi, Mister. Korea. Hah? Nggak, Shang-Chi dari Marvel. Oh, Shang-Chi ya, Shang-Chi. Ya. Oh. Di Netflix aku pernah langganan 1 bulan aku nonton Squid Game, Sweet Home, All of Us Are Dead, habis itu Girl from Nowhere. Nano. Itu Squid Game juga pengaruh ya kalau buat tidur itu. Banyak yang cerita ngalamin mimpi buruk. Iya. Karena itu kamu dihajar visualisasi. Nanti deh kalau kamu belajar ilmu psikologi dan belajar neurologi, kamu akan belajar bahwa otak kita itu, makanya gini, kenapa perhatiin nggak kenapa dokter bedah itu pakai bajunya warna hijau, biru paling nggak juga. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Kalau ada warna darah bisa netral, Sir. Betul. Jadi ternyata semua dokter bedah itu waktu dia ngelihat potongan darah, kalau dia lihat warna merah berjam-jam, dia nggak akan bisa melihat sesuatu yang detail. Visualisasi terganggu. Ya, makanya kenapa di ruangan itu semuanya pakai baju hijau. Jadi begitu dia lihat pecah langsung, itunya pecah, visualisasi pecah, jadi kembali lagi. Nah, ini penting nih, Ini ilmu-ilmu ini kamu nggak akan dapat di sekolah-sekolah. Jadi kalau kamu kerja, misalnya nanti Levi, siapapun lah kerja ya, depan komputer, itu maksimal itu 1 jam. Begitu 1 jam, mata kamu tuh menurun semua kekuatan mata kamu. Kalau kamu masih muda, lebih baik kamu lakukan. Karena kalau kamu nggak lakukan, pas begitu tua, mata kamu kayak saya. Saya ini 30 tahun, udah pakai kacamata. Sebenarnya nggak boleh katanya. Tapi ya udah pakai kacamata, nggak mau pakai kacamata baca. Jadi caranya adalah kalau sudah lihat komputer seperti ini, lihat ya. Lalu mata kamu ke depan. Ke depan itu ngelihat yang lebih jauh, jaraknya lebih jauh. Jadi pandangan mata kamu, syaraf-syaraf matanya refresh. Kan ada syaraf mata tuh di sekitar mata tuh refresh. Kalau kamu lihat lebih jauh, begini. Makanya kenapa kita usahakan setiap kali online begini 30 menit kita istirahat. Dan perlu lihat warna hijau supaya mata kamu fresh. Ya. Nah bayangin kenapa Squid Game itu ke bawah-bawah mimpi. Karena waktu kamu nonton Squid Game rata-rata orang nonton malam. Dan begitu dia tidur matanya tutup itu belum beres visualisasinya. Makanya dia ke bawah kemana-mana. Ya. Termasuk pandangan mata kamu rusak. Saya nggak nonton Squid Game karena begitu dengar cerita Squid Game, buat saya tuh ceritanya ya, buat saya biasa aja, buat saya ya. Tapi ada orang bilang keren, ya terserah. Tapi buat saya opini saya pribadi itu biasa aja. Iya, itu dulu trending loh. Ya trending banget dan juara 1 kan ada apa sih namanya lah penghargaan itu dia dapat penghargaan. Ya, tapi Squid Game itu sesuatu yang perlu diperhatikan kalau nonton, nggak boleh sembarangan. Dan kamu perlu nonton sesuai rating umur ya. Karena kenapa kok sesuai rating umur? Karena belum waktunya. Kayak contoh begini, kalau kamu ngasih pisau sama anak umur 2 tahun, apa yang terjadi? Terluka. Kamu pasti luka, atau orang lain luka, atau dia luka. Tapi kalau saya kasih pisau sama Chelsea akan nanya buat apa? Dia pasti nanya buat apa. Tapi coba kalau kamu kasih anak umur 2 tahun pisau, asik dibilang, lihat mainan baru, dicacak-cacak semuanya. Tapi kalau kasih ke Chelsea, buat apa? Aku dikasih pisau. Kenapa Chelsea tanya? Karena kepalanya sudah matang. Dia akan bertanya buat apa pisau? Oh buat potong bawang. Dia potong bawang. Dia nggak akan potong jarinya. Gitu. Paham nggak? Ya, makanya sesuai rating. Nontonnya perlu sesuai rating. Kalau nggak nanti kamu nonton kemana-mana. Ya. Itu kan lagi banyak banget film Netflix yang nggak disensor ya. Bukan masalah
Jadi nggak boleh nonton film seks. Kan kita udah belajar. Seks itu nggak perlu ditonton. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar seks yang benar. Karena banyak hal di dalam film-film yang berbau seks itu sebetulnya nggak benar. Nggak benar bukan berarti maksudnya apa namanya tuh mengajarkan sesuatu yang sifatnya enggak, tapi itu dibuat-buat supaya orang senang. Ya. Makanya pernah nggak kamu ke Instagram, lihat di Instagram ada yang promo atau mungkin apa sih istilahnya, itu jadi lupa ya, apa sih? Kok jadi lupa sih, apa sih yang kalau orang tuh suka promoin itu namanya apa istilahnya? Endorse makanan, ya, endorse makanan, promo makanan. Terus begitu kamu nyampe ke tempat itu nggak enak, pernah nggak? Atau kamu di foto bagus-bagus, begitu nyampe tempatnya jelek banget, pernah nggak? Pernah dong, pasti dong. Nah itu sama dengan film-film yang berbau seks itu nggak seperti itu. Itu hanya untuk membuat rating, mengelabui penonton gitu. Mau baca tentang seks, ya bacalah buku-buku tentang seks yang benar, jurnal-jurnal. Ya, jadi bukan cerita-cerita panas, bukan yang aneh-aneh. Itu hanya untuk memuaskan emosi kamu. Dan kita udah belajar juga, kalau otak limbik tengah itu penuh, emosinya terlalu banyak, dia akan mematikan PFC kamu, akan mematikan otak logika kamu. Pertanyaan? Aku kaget loh, horor ada yang 13 tahun ke atas. Apa, Hansen? Apa itu? Kalian pernah tahu Annabelle Comes Home? Ada? Si Chelsea, Annabelle, ya. Kenapa Annabelle? Annabelle Comes Home itu aku lihat ratingnya remaja. Itu aku nontonnya itu pas waktu saat aku umur 13. Itu filmnya nggak begitu itu ya, nggak begitu sadis. Tapi ada apa itu tegang-tegang sedikit ya. Ada Tegang-tegang tuh apa tegang-tegang? Ya, hati-hati ya, makanya hati-hati. Jangan sembarangan, kamu perlu jaga-jaga. Ya, sama seperti kalau kamu nggak tidur, itu investasi buat fisik kamu, buat pikiran kamu, sama juga apa yang kamu nonton. Jadi semua yang kamu nonton, semua yang kamu dengar, itu tabungan buat kamu. Itu tabungan buat kamu. Ya, kalau kamu nonton sesuatu yang buruk, itu tabungan buat kamu untuk hal yang buruk. Ya. Ya Mr. Lucky nggak mau larang kamu nonton apa, ya silakan aja. Kayak kamu main game lah nggak apa-apa kok. Cuman jangan lupa main game berapa lama, perlu bangun, perlu gerak, perlu makan, perlu cuci muka, perlu mandi, dan perlu segala macam. Kamu kan nggak mau keluar dari zombie ya. Begitu keluar jadi zombie gitu. Hidup pada main. Kenapa? Di sini rekaman udah selesai ya? Sudah, Mister, sudah habis. Oke. Ada pertanyaan lagi? Catatannya sudah lengkap? Ada pertanyaan nggak? Jangan sampai nanti bingung loh. Pas mau kumpulin catatannya bingung. Amanda, oke. Natania. Natania, Virginie, oke. Iya. Caroline? Is everything fine? The note okay? Yes, everything's fine. Oke, nah kalau sudah tidak ada lagi, kita bentar ya.
Iya, saya nggak tahu di bioskop kalian nonton sesuai rating atau enggak. Siapa yang masih ke bioskop? Aku sih sudah enggak, Sir. Terakhir itu ada kayaknya Apa-apa. 5 tahunan deh. Kalau menurut pergi nggak apa-apa kok, kecuali emang nggak boleh ya jangan. Tapi kalau masih kayak gini mau pergi nggak apa-apa, penting jaga kesehatan. Karena COVID kan kamu nggak bisa hindari. Yang namanya kena pas di rumah dia nggak kemana. Dengar gak ceritanya? Dia nggak pernah kemana-mana tapi kena COVID. Ada ya banyak banget ya. Ya nggak apa-apa pergi makan gitu ya, jaga kesehatan aja, jaga progresnya. Jangan terlalu dekat-dekat sama orang. Jangan orang batuk dideketin, jangan. Orang nggak pakai masker deketin. Itu masalah kita. Vitamin tubuhnya tidurnya cukup, olahraga nggak apa-apa. Terus kalau kena gimana? Ya mau bagaimana? Itu kan virus, nggak bisa dijaga-jaga. Siapa yang masih mau online 5 tahun lagi? Enggak. Siapa? Janganlah, Sir. Paling betul mah hybrid. Iya. Yeah, what I want is a hybrid actually. Iya. Ya nanti pas waktunya juga kayaknya tetap akan ada online, tapi online-nya nggak seperti sekarang semua dari pagi sampai sore online, aduh capek banget. Online-nya yang siang, pagi, siang. Ya, tapi kalau kan nggak mungkin, makanya sekarang pemerintah lagi siap-siap dari pandemi menjadi endemi. Apa tuh artinya pandemi jadi endemi? Halo, ada yang tahu nggak artinya dari pandemi menjadi endemi? Endemi. Ya apa artinya? Dikurung. Dikurung gimana sih ceritanya? Bukan. Coba ada pendampingan dari COVID. Dari pandemi statusnya jadi endemi, apa bedanya? Endemi itu kita hidupnya berdampingan sama COVID, Sir. Atau enggak COVID-nya kita press tingkat kesulitannya. I guess Ya. that's what this is. Ya, jadi endemi itu adalah ya udah kita berdampingan hidupnya sama COVID gitu ya. Jadi kita ya udah bersama-sama. Ya. Jadi sifatnya kalau nanti misalnya muncul, jadi kayak endemi itu kayak penyakit malaria, penyakit demam berdarah itu namanya endemi. Jadi kalau misal satu daerah, oh banyak banget ya karena demam berdarah, nah disemprot di situ aja. Tapi daerah-daerah lain ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya COVID itu banyak di daerah Jakarta Barat yang ditutup, tapi yang lain nggak ditutup gitu. Ya. Itu endemi. Jadi kita bersahabat dengan COVID. Ya, karena nggak bisa mati, COVID itu nggak bakal bisa mati. Yang perlu didoain adalah menemukan obat-obatnya. Sekarang kan sudah ya, yang kena COVID minum obat virus sudah aman, gitu. Sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu tuh kayaknya susah banget gitu, sampai kita perlu berjuang untuk dapat oksigen. Kalau sekarang sudah enggak. Ya siap-siap ya, kita akan kembali ke sekolah ya. Tanggal berapa tuh kayak kita udah kembali ke sekolah? Tanggal 7 Maret ya? Iya, minggu depan Ya. yang SMA sudah mulai, Mister. Ya, minggu depan kita sudah ke sekolah. Kita yang Jadi S3 pakai masker yang benar. katanya bakal full sisi kelas, Sir. Guys, Kenapa? untuk SMP Katanya nggak yang masuk S3 bakal full sisi kelas, Sir. Dari Ya. Senin sampai Rabu. Dengar-dengar segitu. Belum ada surat pasti soalnya ini. Siapa yang seneng kembali ke sekolah? Ayo. Ada juga yang nggak mau. Saya nggak mau enakan online bisa tiduran. Ya. Tapi nggak enak ya. Badannya capek. Kalau saya tetap senang onsite. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, catatannya disimpan baik-baik, dikerjakan tugasnya, jangan lewat sampai jam 3. Kita udahan lebih awal. Sekarang jam 11.11. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye. Thank you, Mister. Thank you, Sir. Bye, sir. Thank you, Mister. Jangan lupa diupload ya.